Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Suryanuro. Saya dari SIF B1 NIM 73. Jadi di sini saya mendapatkan kasus dengan kode B3. Kasusnya yaitu sekelompok mahasiswa jurusan gizi tingkat akhir ingin mengajukan judul penelitian skripsi dengan tujuan mengetahui perbedaan tingkat kecukupan asupan energi dan mineral makro antara keluarga yang memiliki balita dan tidak memiliki balita di kota X dengan catatan tingkat pendidikan responden minimal adalah diploma 1. Dari kasus tersebut, metode yang dapat digunakan yaitu household food record. Karena pada kasus ini yaitu ingin mengetahui perbedaan tingkat kecukupan asupan energi dan mineral makro pada tingkat keluarga. Selain itu, pada kasus ini juga terdapat keterangan tambahan yaitu tingkat pendidikan responden minimal adalah diploma 1, di mana dari adanya keterangan tersebut dapat dipastikan bahwa responden memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis dengan lancar dan baik. Akan tetapi karena adanya keterbatasan waktu, maka perlu adanya alternatif dari metode lain yang dapat digunakan. Alternatif metode tersebut yaitu adalah metode food recall. Kemudian untuk responden yang tepat untuk kasus ini adalah ibu, karena ibu merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam menyiapkan makanan keluarga. Kemudian untuk hari, dalam metode food recall ini dapat diperlukan hari yaitu selama 1 hari, 1 kali 24 jam. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, maka dapat dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali, yaitu 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Kemudian untuk formulirnya yaitu seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan wawancara kepada responden ibu dari seorang balita yang ada di samping saya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aprilia Suryanuro. Saya mahasiswi S1 Ilmu Gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi pada hari ini saya ingin bertanya mengenai ketersediaan Ibu untuk diwawancarai food recall. Apakah Ibu bersedia? Ya, insya Allah bersedia. Baik, jadi ini nanti saya hanya meminta waktu Ibu mungkin 10-15 menit. Jadi sebelum melakukan wawancara ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai food recall. Jadi metode food recall ini merupakan suatu metode untuk mengetahui jumlah asupan makan dalam sehari, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Kemudian manfaat dari adanya metode food recall ini yaitu dapat mengetahui tingkat kecukupan asupan gizi dari responden. Jadi nanti dapat diketahui apakah asupan gizi dari responden itu sudah baik dan memenuhi, atau mungkin kelebihan, atau mungkin justru mengalami defisit. Kemudian selain itu saya juga ingin menyampaikan, jadi nanti Ibu tidak perlu merasa khawatir atau merasa takut kalau yang dikonsumsi itu mungkin berlebihan atau mungkin kurang. Jadi nanti disampaikan saja apa adanya. Baik, karena wawancara ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Juni, jadi nanti Ibu melakukan recall pada hari kemarin yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juni. Baik, langsung kita mulai saja Ibu wawancaranya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Tri Mekah. Baik. Untuk usianya berapa Ibu? 41 tahun. Baik. Sebelumnya saya juga ingin bertanya, kira-kira Ibu ini memiliki balita yang berusia berapa ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Itu kira-kira jumlah keluarga dalam keluarga Ibu itu ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Berarti ayah, ibu, sama adiknya ya? Iya. Oh enggak sih. Saya, suami bapak, Iya. sama anak saya. Iya, makanya itu adik balitanya maksudnya. Iya. Ayah, ibu, balita. Baik. Baik, langsung kita mulai saja Ibu. Kemarin waktu Ibu bangun tidur sampai menjelang waktu sarapan itu kira-kira Ibu mengkonsumsi sesuatu atau tidak? Ya, cuma air putih. Air putih, baik. Itu kira-kira Ibu mengkonsumsinya pukul berapa? Bangun sekitar jam setengah 5. Jam setengah 5, baik.
Lalu kemudian untuk sarapannya, Sarapannya seperti biasa nasi nasi. sama sayur, Itu kalau boleh tahu sayurnya apa Ibu? sayur kacang panjang campur tempe, Baik. Lalu ada lagi? lauknya tahu sama tempe, Baik. Ada lagi? minumnya teh hangat. Minumnya teh hangat. Ini kira-kira Ibu sarapannya pada pukul berapa ya? Jam 7 pagi. 7 pagi. Baik. Kemudian setelah Ibu sarapan menjelang waktu makan siang itu kira-kira Ibu apakah mengkonsumsi cemilan atau mungkin minum sesuatu? Tidak. Apa? Minum vitamin. Vitamin itu kalau boleh tahu vitamin apa ya Bu? Vitamin C1000, vitamin C. Oh baik. Berarti itu kayak mungkin bisa dikatakan semacam suplemen. Iya. Selain itu apakah ada lagi Bu? Minum air putih. Oh, minum air Terus putih. sekitar jam paling enggak ya makan rambang asam juga. Ini mohon maaf ya Bu sebelumnya. Ini untuk vitamin C-nya sama air putihnya ini kira-kira pukul berapa Ibu? Sekitar jam 11-an. Oh baik, pukul 11. Oh ya Bu, kalau boleh tahu ini kira-kira Ibu mengkonsumsi air putih sama vitamin C-nya ini mungkin dicampur atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri, baik. Lalu kemudian untuk makan siangnya tadi selain berambang asam apakah ada lagi Bu? Tempe kembus. Baik. Ada lagi? Ya. Mungkin untuk minumnya Air putih biasa. air putih, baik. Kemudian ini kira-kira Ibu makan siangnya ini pada pukul berapa ya? Sekitar jam 1 kurang lebih. Baik. Lalu setelah Ibu makan siang menjelang waktu sore, apakah Ibu mengkonsumsi cemilan atau mungkin minum sesuatu? Cuma air putih. Baik. Itu kira-kira Ibu mengkonsumsi air putih ini pada pukul berapa ya? Ya, kurang lebih ya jam 4. Baik. Lalu setelah Ibu mengkonsumsi air putih ini hingga waktu menjelang makan malam, apakah Ibu mengkonsumsi sesuatu lagi? Tidak. Baik. Lalu untuk makan malamnya? Makan malamnya makan nasi biasa. Baik. Apakah ada lagi? Sayur singkong. Sayur daun singkong. Ya. Lalu apakah ada lagi? Lauknya pakai ikan laut. Itu kalau boleh tahu ikan lautnya itu ikan yang jenis apa ya Bu? Sejenis kakap. Kakap. Oh, nilai. Baik. Berarti antara kakap atau nila ya Bu? Kemudian selain itu apakah ada lagi? Minum Minum. Itu minumnya apa ya Bu? teh hangat. Teh hangat. Apakah ada lagi Bu tambahan mungkin kerupuk atau apa? Baik. Ini Oh, ada. apa? Kerupuk udang. Kerupuk udang. Baik. Selain kerupuk udang apakah ada tambahan lagi? Kemudian ini kira-kira Ibu makan malam ini pada pukul berapa ya? Sekitar kurang lebih hampir jam 7. Jam 7, hampir jam 7 itu. Setengah 7. Berarti setelah maghrib. Iya. Baik. Kemudian setelah Ibu makan malam menjelang waktu tidur, apakah Ibu mengkonsumsi sesuatu? Ya. Itu apa ya Bu yang dikonsumsi? Kerupuk singkong. Kerupuk singkong. Apakah ada lagi selain ini? Minum air putih. Minum air putih. Selain ini apakah ada tambahan lagi? Itu kira-kira Ibu mengkonsumsi keripik singkong dan air putih ini pada pukul berapa ya? Kurang lebih jam 10. Baik. Baik, jadi kemarin Ibu minum air putih pada pukul 4:30, lalu sarapan pada pukul 7, lalu Ibu mengkonsumsi selingan pada pukul 11, yaitu vitamin C1000 tadi. Kemudian Ibu makan siang pukul 1, kemudian Ibu mengkonsumsi air putih pada pukul 4 sore,
Lalu Ibu makan malam pukul setengah 7, dan yang terakhir pada pukul 10 Ibu mengkonsumsi cemilan berupa keripik singkong dan air putih. Apakah ada sesuatu yang terlewat? Enggak. Baik. Kemudian saya lanjutkan Ibu, saya akan bertanya mengenai komposisi atau bahan makanan yang digunakan. Pada waktu sarapan ini untuk sayur kacang panjang dan tempenya, apakah ada bahan lain selain tempe dan kacang panjang? Ada. Itu apa ya Bu? Kasih kecap. Baik. Apakah ada lagi selain kecap? Ganti mentega, gantinya minyak saya kasih mentega. Baik. Mentega. Lalu apakah ada lagi? Enggak. Mungkin Ibu menggunakan saus tiram atau Tidak. Baik. Kemudian untuk tahunya ini kira-kira Ibu mengkonsumsi cara mengolahnya itu digoreng atau mungkin dibacem atau bagaimana? Goreng biasa. Digoreng biasa. Baik. Kemudian untuk tempenya ini kira-kira kemarin itu diolahnya itu dibikin tempe mendoan atau hanya digoreng biasa? Goreng biasa. Baik. Lalu kemudian untuk teh hangatnya ini kira-kira apakah ada tambahan gula mungkin atau madu? Ada gula pasir aja. Oh, baik. Lalu untuk makan siangnya ini untuk berambang asam, kira-kira adakah bahan lain selain daun ketela? Ada gula Jawa. Baik, gula Asam Jawa. Jawa. Lalu apakah ada lagi? Sedikit kasih brambang. Oh ya, baik. Bawang merah. Kemudian untuk tempe yang gembusnya ini kira-kira diolahnya itu digoreng kah atau dibacem? Bacem. Dibacem. Berarti ini kira-kira ada tambahan bumbu mungkin gula Jawa atau memakai kecap juga atau bagaimana? Gula Jawa sama obat. Baik. Kemudian untuk makan malamnya ini yaitu sayur daun singkong. Itu kira-kira sayur daun singkongnya itu apakah ada bahan tambahan lain selain daun singkong? Tidak ada. Cuma kasih santan. Baik. Santan dan daun singkong ya Bu. Iya. Ini kira-kira kalau boleh tahu cara memasaknya ditumiskah atau mungkin diberi kuah atau bagaimana? Dikasih kuah. Kasih kuah dikit. Tapi ini berarti ditumis terlebih dahulu lalu dikasih santan seperti itu kah? Iya. Baik. Berarti ditumis. Lalu kemudian untuk ikan kakap atau nilainya ini kira-kira cara diolahnya bagaimana Ibu? Goreng biasa. Apakah ada tambahan tepung? Iya. Biasa. Nanti jatuh nak. Enggak apa-apa. Nak. Bisa nak. Bisa sayang. Enggak apa-apa. Udah bilang sama bapak. Bapak minta tolong. Baik, saya lanjutkan ya Ibu. Bapak. Bapak. Coba tanya, coba mau tanya nih. Mbak, mau tanya nih. Lagi mbak. Baik, apakah bisa saya lanjutkan? Iya boleh. Iya. Untuk teh hangatnya ini apakah ada tambahan gula atau mungkin madu? Gula pasir. Berarti sama seperti waktu sarapan ya Ibu? Iya. Baik, itu lalu Ya bilang sama bapak. Minta tolong bapak, Mas Anu bisik-bisik. Nah sana. Ya maaf. Itu dibaca ya? Itu ya nak. Enggak. Mbak anaknya. Coba mau tanya lagi. Coba mau tanya tuh. Lagi mbak. Apalagi mbak? baik, saya lanjutkan ya Ibu. Kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan porsi atau banyaknya makanan yang dikonsumsi. Kemarin waktu pukul jam 4:30 pagi yaitu air putih ini kira-kira Ibu mengkonsumsi berapa gelas? 1 gelas
Satu gelas ukuran kecil kah atau sedang? Sedang. Baik. Nak, turun. Turun. Kemudian untuk nasinya pada pukul 7 ini kira-kira ibu mengkonsumsinya berapa centong? Kurang lebih 2 centong. Itu 2 centong sedang atau kecil? Sedang. Maaf sebentar ya, Mbak. Pak Sige, tolong Pak. Anaknya. Tolong anaknya diajak dulu ya. Saya lanjutkan ya Ibu. Kemudian untuk saya tadi kelupaan tanya yang kira-kira yang sayur kacang panjang plus tempenya ini itu diolahnya ditumiskah atau bagaimana? Ditumis, dioseng-oseng. Dioseng-oseng. Ini kira-kira banyaknya itu 1 centong sendok sayur kah atau mungkin 1 mangkuk kecil? 2 centong. 2 centong sayur. Iya. Ukuran kecil atau sedang? Sedang. Baik. 2 sendok sayur. Sedang ya Bu. Kemudian untuk tahu gorengnya ini kira-kira Ibu mengkonsumsinya hanya setengah atau mungkin utuh 1 atau bagaimana? Utuh 1. Utuh 1. Itu ukurannya kira-kira besar atau sedang atau kecil? Baik. 1 buah sedang ya. Kemudian untuk tempe yang digorengnya ini kira-kira tempenya itu tipis atau tebal atau bagaimana? Sedang. Itu kira-kira Ibu mengkonsumsinya berapa buah? Baik. Kemudian untuk teh hangat itu yang gula pasirnya itu kira-kira Ibu menggunakan gula pasirnya berapa sendok makan? Kurang lebih 1 sendok. Baik. Kemudian untuk yang selingan pagi yaitu pukul 11 ini kira-kira Ibu mengkonsumsi vitamin C 1000-nya ini seberapa banyak? 1 botol. Berarti 1 botol full ya Bu? Iya. Baik. Kemudian untuk air putihnya ini kira-kira Ibu mengkonsumsi berapa gelas? 1 gelas. 1 gelas sedang atau kecil? Baik. Lalu selanjutnya pada waktu makan siang yaitu pada pukul 1 ini kira-kira Ibu mengkonsumsi berambang asinnya itu seberapa banyak? Mungkin 1 mangkuk sedang atau 1 piring atau 1 mangkuk kecil? 1 mangkok sedang. 1 mangkuk sedang. Baik. Kemudian untuk tempe gembus yang dibacem itu kira-kira Ibu mengkonsumsi berapa buah? 1 iris. 1 iris. Baik. Itu 1 irisnya itu ukuran sedang atau kecil atau besar? Kecil. Baik. Kemudian untuk air putihnya ini kira-kira Ibu mengkonsumsi berapa gelas? 1 gelas. 1 gelas sedang, Besar. 1 gelas besar. Iya. Baik. Kemudian waktu pukul 4 ini Ibu kira-kira mengkonsumsi air putihnya itu berapa gelas? 1 gelas. 1 gelas ukuran kecil, sedang, Sedang. atau baik. Kemudian untuk waktu makan malamnya ini kira-kira Ibu mengkonsumsi nasinya berapa centong? Ya kurang lebih 2 centong. 2 centong sedang. Sedang. Kemudian untuk sayur daun singkongnya ini kira-kira Ibu mengkonsumsinya seberapa banyak? 1 mangkok sedang. 1 mangkok sedang. Kemudian untuk ikan kakap atau nilainya ini kira-kira Ibu mengkonsumsinya itu 1 utuh atau mungkin hanya setengah atau bagaimana? 1 utuh. 1 utuh. Itu kira-kira ikannya itu ukurannya besar atau kecil atau sedang ya Bu? Sedang. Baik. Kemudian untuk yang teh hangat ini kira-kira Ibu menggunakan gula pasirnya itu berapa sendok makan? Kurang lebih 1 sendok makan. 1 sendok makan. Baik. Ini Ibu mengkonsumsi teh hangatnya itu kira-kira berapa gelas? 1 gelas atau 2 gelas.
Berarti itu 2 gelas itu 1 sendok makan gulanya atau bagaimana? Iya. Baik. Berarti tehnya 2 gelas sedang dengan 1 sendok makan gula ya Bu. Iya. Kalau untuk yang teh hangat waktu pukul sarapan tadi, itu kira-kira teh hangatnya itu berapa banyak gelas? 1 atau 2? 1. Berarti yang pagi tadi 1 gelas sedang Iya. dengan 1 sendok makan gula, sedangkan waktu yang makan malam ini itu 2 gelas sedang tapi 1 sendok makan gula pasir. Baik. Kemudian untuk kerupuk udangnya ini ibu mengkonsumsi berapa buah? 3 buah. Baik. Kemudian untuk yang pukul 10 ini ibu kira-kira mengkonsumsi keripik singkongnya itu ada berapa buah? 5 buah. Baik, kemudian untuk air putihnya ini kira-kira ibu mengkonsumsi berapa gelas? setengah botol aqua. Oh baik, itu setengah botol aqua berarti botol yang ukuran 650 ml itu kan? Sedang plastik. Oh iya baik. Berarti itu 330 ml ya. Baik, ini saya review kembali ya Ibu. Kemarin pada pukul 4:30 pagi Ibu mengkonsumsi air putih 1 gelas sedang. Kemudian waktu sarapannya yaitu ada nasi 2 centong sedang, lalu sayur kacang panjang dan tempe 2 centong sendok sayur sedang, kemudian tahu goreng ada 1 buah sedang, lalu ada tempe goreng 2 buah sedang, kemudian ada teh hangat 1 gelas sedang dengan ditambah gula pasir 1 sendok makan. Kemudian waktu pukul 11 Ibu mengkonsumsi vitamin C1000 sebanyak 1 botol dan air putih sebanyak 1 gelas sedang. Lalu pada pukul 1 siang Ibu mengkonsumsi brambang asem sebanyak 1 mangkok sedang. Lalu ada tempe gembus bacem 1 iris kecil. Kemudian Ibu mengkonsumsi air putih 1 gelas besar. Kemudian waktu pukul 4 sore Ibu mengkonsumsi air putih 1 gelas sedang. Lalu pada waktu makan malam Ibu mengkonsumsi nasi 2 singkong sedang. Lalu ada sayur daun singkong sebanyak 1 mangkok sedang. Lalu ada ikan kakap atau nila digoreng 1 utuh sedang. Lalu ada teh hangat itu 2 gelas sedang dengan ditambah 1 sendok makan gula pasir dan kerupuk udang 3 buah. Lalu pukul 10 Ibu mengkonsumsi keripik singkong 5 buah dan air putih setengah botol atau 330 ml. Apakah ada yang terlewat Ibu? Baik, saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Semoga nanti hasilnya zat gizinya dapat cukup ya Bu. Terima kasih.